Assalamualaikum teman-teman. Sekarang marilah kita belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktor. Nah, teman-teman, akar-akar persamaan kuadrat biasa juga disebut dengan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, ini ada 3 soal ya teman-teman. Kita baca dulu soal-soalnya. Tentukan akar-akar atau himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktor. Nah, kita selesaikan soal nomor 1. Jawab soal nomor 1. Kita tulis persamaannya X kuadrat ditambah 9X ditambah 14 sama dengan 0. Kemudian kita buat seperti ini teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini konstantanya 14. 14 itu bisa diperoleh dari 1 kali 14, kemudian 2 kali 7. Nah, angka yang mana yang kita pilih? Angka yang ada hubungannya dengan koefisien X. Di sini koefisien X-nya 9. Berarti yang ada hubungannya dengan koefisien X adalah 2 dan 7. Karena 2 ditambah 7 hasilnya 9. Nah, teman-teman, karena di sini positif semua, maka angka pengali untuk 14 adalah positif. Kita ambil 2 kali 7. Maka di sini untuk X kuadratnya kita tulis X. Ini juga X ya teman-teman ya. Kemudian ini 2-nya positif, berarti positif 2. Kemudian positif 7 sama dengan 0. Nah, cara membuktikan apakah kita sudah benar memfaktorkannya. Ini X kuadrat tambah 9X tambah 14. Kita faktorkan menjadi X tambah 2 kali X tambah 3. Nah, untuk membuktikan apakah pemfaktoran kita sudah benar, tinggal kita kalikan teman-teman. Coba kita kalikan ya. X kali X, X kuadrat. Iya, kemudian X dikali 7, 7X. Positif ya teman-teman ya. Kemudian 2 kali X, 2X juga positif, 2X. Nah, terakhir 2 kali 7, berarti positif 14. Hasilnya kita sederhanakan, X kuadrat, 7X tambah 2X, 9X. Ditambah 14. Nah, ternyata hasil kali X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 7 sama dengan X kuadrat tambah 9X tambah 14. Berarti pemfaktoran kita benar. Nah, sekarang kita cari nilai untuk X-nya. X tambah 2 dikali X tambah 7, berarti salah satunya harus 0, karena bilangan berapa saja dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Nah, kita misalkan X tambah 2 ini 0 ya. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti berapa ditambah 2 hasilnya 0, berarti negatif 2. Maka nilai X yang memenuhi syarat adalah X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian untuk yang ini, X tambah 7 sama dengan 0. Berarti berapa ditambah 7 hasilnya 0. Berarti harus negatif 7. Karena negatif 7 ditambah 7 hasilnya 0. Maka nilai yang memenuhi untuk X adalah negatif 7. Nah, berarti ini X-nya ada 2. Kita kasih nama X1 dan X2. X1 nilainya yang kecil, berarti negatif 7. X2 nilainya yang lebih besar ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 dan negatif 2. Nah, teman-teman, kalau ditanya akar-akarnya, berarti akar-akarnya negatif 7 dan negatif 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ya teman-teman ya. Jawab soal nomor 2. Kita tulis dulu persamaannya. 3X kuadrat dikurang 5X
kemudian ditambah 0 sama ditambah 2, ini ditambah 2 ya teman-teman ya, sama dengan 0. Nah, ini caranya karena X kuadratnya ada koefisiennya, 3-nya kita kalikan dengan 2 di sini ya, 3 kali 2. Nah, berarti ini tinggal X kuadrat, kita tulis dulu 5X, kemudian 3 kali 2 sama dengan 6, berarti ditambah 6 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan, kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, sama dengan 0. Sekarang kita lihat 6 terakhirnya ya, konstantanya 6. 6 itu bisa diperoleh dari 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. Nah, karena 6-nya positif, sedangkan koefisien X-nya negatif, berarti positif ini diperoleh dari negatif kali negatif ya. Berarti negatif kali negatif. Ini negatif. Sekarang kalau kita tambahkan negatif 6 tambah negatif 1 ditambah negatif 6, negatif 7. Sedangkan ini jumlahnya negatif 5. Berarti yang ini tidak terpakai. Nah, coba ini. Negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5. Berarti kita pilihnya negatif 2 dan negatif 3. Kita tulis dulu. X ya, berarti negatif 2, negatif 3. Ya, kemudian tadi yang kita kalikan angkanya adalah 3. Berarti angka di sini kita bagi 3, teman-teman. Ini bagi 3, ini dibagi 3. Nah, karena ini bilangannya pecahan, kita jadikan bilangan utuh. Caranya nih, yang sebelah sini kita kalikan dengan penyebut ini. Berarti ini penyebutnya di sini kan 3. Berarti semua di sini dikalikan dengan 3. Kita kalikan ya teman-teman ya. 3 kali X, 3X. Kemudian kurang 3 kali 2, 6. Dibagi 3, 2. Berarti yang ini jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau yang ini 3 bagi 3 kan 1. Berarti X kurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang baru kita cari akar-akarnya. 3X kurang 2 sama dengan 0. Berapa dikurang 2 hasilnya 0. Berarti harus negatif, harus 2. Maka 3X nilainya harus 2. 3X sama dengan 2, maka X sama dengan 2/3. Ya, kemudian yang ini X kurang 1 sama dengan 0. Maka nilai yang memenuhi untuk X adalah 1. Karena 1 kurang 1 hasilnya 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2/3 ya teman-teman ya. Kemudian 1. Kita lanjutkan ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3 ya. Jawaban untuk nomor 3. Kita tulis persamaannya 6X kuadrat, kemudian ditambah 11X, lalu dikurang 10 sama dengan 0 ya. Nah, ini sama, koefisien X kuadratnya 6 ya. Berarti ini dikalikan ke sini. Ya, dikalikan ya teman-teman ya. Maka kita tulis dulu X kuadrat ditambah 11X. Nah, 6 kali 10 dikurang ya 60 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Iya, kita faktorkan. Ini X kuadrat berarti kita tulis dulu XX. Nah, 60 ini bisa kita peroleh dari 2 kali 30. Kemudian 6 kali 5. Ya. Nah, atau yang lainnya juga bisa ya teman-teman ya. Nah, kita coba ini dulu.
2 kali 30, 2 dan 30 hubungannya dengan 11. Ya, jauh ya teman-teman ya. Nah, kalau ini 6 kali 5, 6 dan 5. 6 ditambah 5 hasilnya 11. Maka yang memungkinkan adalah 6 dan 5. Nah, di sini 60-nya ini nilainya negatif. Berarti diperoleh dari 1 positif dan 1 negatif. Ya. Kalau 1 negatif, 1 positif, misalnya nih, negatif 6 tambah 5, berarti negatif 1, tidak menghasilkan 11. Kita coba lagi yang lain ya teman-teman. Nah, kita coba 4 kali 15 ya. Nah, karena 60-nya negatif berarti 1 positif, 1 negatif. Karena positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, 11-nya positif. Supaya 11-nya positif berarti angka yang kecil yang negatif. Di sini angka yang kecilnya adalah 4. Berarti negatif 4. Ya, coba. Sekarang kita coba ya. Negatif 4 ditambah 15 hasilnya 11. Berarti yang kita pakai yang ini teman-teman. Kita tulis ya. Negatif 4, kemudian positif 15. Nah, tadi kita mengalihkan angka 6, berarti ini kita bagi 6, ini juga kita bagi 6. Sekarang kita lihat pecahannya teman-teman. 4/6 bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan dulu ya. X kurang 4/6 disederhanakan sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Dikalikan dengan X. Nah, 15/6 juga bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. 6 dibagi 3, 2. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, karena ini pecahan, kita kalikan, kita jadikan bilangan utuh, berarti kita kalikan dengan penyebutnya. Ini penyebutnya 3, maka yang di sini kita kalikan 3. Ya, kita kalikan ya teman-teman ya. 3 kali X, 3X kurang 3 kali 2, 6 dibagi 3, 2. Ya, kali. Nah, ini kan penyebutnya 2, berarti yang ini dikali 2 ya. 2 kali X, 2X ditambah 2 kali 5, 10 dibagi 2, hasilnya 5, sama dengan 0. Sekarang kita cari akar-akarnya. Yang ini dulu ya teman-teman ya. 3X kurang 2 sama dengan 0. Maka 3X-nya sama dengan 2. Maka X-nya adalah 2/3. Kemudian yang ini 2X ditambah 5 sama dengan 0 ya. Maka 2X-nya harus negatif 5. Karena negatif 5 ditambah 5 hasilnya 0. Nah, 2X sama dengan negatif 5, maka X-nya negatif 5/2. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah, ini bukan tadi ya teman-teman ya. Ini kita hapus yang ini. Himpunan penyelesaian adalah yang kecil nilainya negatif 5/2 dan 2/3. Ini X1, ini X2. Kalau ini X1, ini X2. Nah, sekian dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.